Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron buku harian serius dari dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Logal Channel tentunya di episode 28 Februari 2022, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan Bang Oglek pun mendoakan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Di episode baru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pasti menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di mana terlihat Nanah dan Bu Parah, di mana Bu Parah yang menemukan Nanah yang bersembunyi di balik pohon besar. Lalu Bu Parah pun mengatakan, "Kamu tidak akan saya lepaskan sebelum kamu mau meninggalkan Dewa dan Junior." Lalu Nanah pun meronta dan mendorong Bu Parah hingga nyuksruk. Lalu Nanah pun kembali berlari agar lepas dari santapannya Bu Parah. Di sisi lain di mana di rumahnya Pak Nopal tampak seseorang yang mirip sekali dengan Kevin. Dia pun melihat foto saat dia divonis di pengadilan, dan dia pun melihat foto Nanah yang ada di HP-nya. Tak lama kemudian Pak Nopal pun datang dan mengatakan, "Kamu harus tetap menyamar seperti ini. Jangan sampai penyamaran kamu terbongkar kalau kamu mau selamat. Karena kalau penyamaran kamu diketahui pihak yang berwajib, maka kamu akan kembali ke tahanan dan akan membusuk di balik jeruji besi," ucap Pak Nopal. Nampaknya orang yang menyamar itu adalah Kevin yang selamat dari mobil yang terbakar ya sobat-sobat, di mana Pak Nopal yang berjanji akan menolong Kevin dalam hal apapun setelah keluar. Lalu Pak Nopal pun menunjukkan foto anaknya, yaitu Wilson yang sudah lama meninggal. Lalu Pak Nopal pun memeluk Kevin dan mengatakan di dalam hatinya, "Mungkin ini cara saya untuk mendapatkan uang sebesar $50.000, ucap Pak Nopal dalam hatinya. Di selain di rumah sakit terlihat Pak Syah dan Tante Merlin, di mana Tante Merlin pun yang memaksa untuk pulang. Lalu Pak Syah pun tak bisa berbuat apa-apa, yang akhirnya Pak Syah pun membantu Tante Merlin untuk pulang. Setelah Pak Syah dan Tante Merlin pulang, tak lama kemudian Pak Fajar pun datang, dan Pak Fajar pun sangat terkejut karena yang ada di dalam ruang rawat hanya ada suster yang sedang merapikan berkas tempat Tante Merlin dirawat. Lalu Pak Fajar pun menanyakannya ke suster, dan suster pun mengatakan, "Bu Merlin sudah pulang Pak," ucap suster tersebut. Lalu Pak Fajar pun langsung menelpon Pak Syah, di mana Pak Syah yang berada di dalam mobil dan menerima telepon dari Pak Fajar. Lalu Pak Syah pun mengatakan, "Pak Fajar, saya akan membawa Tante Merlin untuk jalan-jalan." Dan Pak Fajar pun mengatakan, "Iya Pak Syah, kalau ada apa-apa kamu segera hubungi saya," ucap Pak Fajar. Setelah telepon, Pak Fajar pun pergi untuk pulang di rumah sakit yang sama. Nampaknya di rumah sakit yang sama Nek Ratu pun akan pulang, dan Nek Ratu pun melihat Pak Fajar yang akan pulang juga. Lalu Pak Fajar pun mengatakan, "Maafkan saya Nek, saya belum bisa membesuk Nek Ratu." Lalu Nek Ratu pun mengatakan, "Fajar, apakah benar kamu anak kandungnya Merlin?" ucap Nek Ratu. Lalu Pak Fajar pun mengatakannya, "Iya Nek Ratu," ucap Pak Fajar. Dan Pak Fajar pun menceritakan apa yang terjadi hingga diketahuinya kalau Pak Fajar adalah anak kandungnya Tante Merlin. Di saat Nek Ratu dan Pak Fajar berbicara, tak lama kemudian pengacara Nek Ratu pun datang. Lalu Nek Ratu pun mengatakan ke pengacara tersebut, kebetulan Pak pengacara datang, dan Nek Ratu pun menanyakan, "Bagaimana Pak, uang 5 miliarnya bisa dicairkan apa tidak?" ucap Nek Ratu. Lalu pengacara pun mengatakan, "Bisa Bu, ini uangnya," dan memberikan koper yang berisi uang 5M tersebut ke Nek Ratu. Lalu Nek Ratu pun memberikan koper tersebut yang berisi uang ke Fajar untuk mengobati operasinya Tante Merlin. Yang awalnya Pak Fajar pun tidak menerima uang tersebut, namun akhirnya setelah Nek Ratu menjelaskan ke Pak Fajar pun menerima uang tersebut. Sedangkan si kadal buntut Roni yang baru saja sampai di rumah sakit, Roni pun sangat terkejut karena uang yang sudah dikasih ke Fajar. Lalu Pak Fajar pun setelah menerima kop tersebut langsung pergi dari rumah sakit.
untuk menyusul Pasha dan mamahnya. Sedangkan si kadal butung Roni yang melihat uang yang dibawa Fajar, Roni pun langsung merencanakan kejahatannya untuk mengambil uang tersebut dari tangannya Pak Fajar. Lalu si Roni pun langsung menelpon si Priska yang sedang melamun di sebuah sofa. Terlihat Priska yang begitu senang mendengar kabar dan rencana si kadal butung Roni. Lalu Priska pun pergi untuk memberi perintah ke Tony dan anak buahnya untuk mengambil uang yang berada di tangannya Pak Fajar. Di sisi lain, di mana Pasha dan Tante Merlin yang sedang berjalan, tampaknya Pasha dan suster pun sedang mendorong kursi rodanya Tante Merlin. Lalu Pasha pun mengatakan, "Tante, tunggu saya ya, saya ada keperluan sebentar," ucap Pasha dan langsung pergi meninggalkan Tante Merlin yang bersama suster. Lalu suster pun kembali mendorong roda Tante Merlin yang akhirnya suster kakinya pun dijalik yang akhirnya suster pun terjatuh. Lalu Tante Merlin yang berada di kursi roda pun terlepas dari tangannya suster yang akhirnya Tante Merlin pun melaju kencang dengan kursi rodanya. Tentunya Tante Merlin pun sangat panik dan berteriak meminta tolong. Sedangkan Nana yang lari dari santapan Bupara, Nana pun sangat terkejut karena melihat kursi roda yang melaju kencang. Lalu Nana pun menolongnya. Tentunya Nana pun sangat terkejut karena yang berada di kursi roda tersebut adalah Tante Merlin. Tak lama kemudian Pasha pun datang dan langsung marahi suster yang mendorong Tante Merlin. Lalu suster pun mengatakan, "Ibu ini Pak yang telah menolong Ibu Merlin," ucap suster. Lalu Pasha pun menolehnya. Tentunya Pasha pun sangat terkejut karena yang menolong Tante Merlin adalah Nana. Yang akhirnya Nana dan Pasha pun sama-sama terkejut dan Pak plong-plong ya sobat-sobat. Nah sobat, akankah penyamaran si Kevin akan segera terbongkar dan akankah Bupara akan kembali bisa menangkap Nana? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Ogil pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan Bang Ogil pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.